Kemudian berenang gaya dada. Berenang gaya dada yaitu berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, namun berbeda dengan gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap, kedua belah kaki mengendap ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Menurut David Hailer, renang gaya dada yaitu gaya yang pertama-tama dipelajari oleh orang-orang pada waktu mereka mulai berburu renang. Teknik renang gaya dada. Teknik renang gaya dada menyerupai gaya renang yang lain, terdiri dari beberapa gerakan, yaitu start, posisi tubuh, gerakan lengan, sapuan luar dan sapuan dalam, gerakan tungkai, pengambilan nafas dan koordinasi antara gerakan lengan, gerakan tungkai, dan gerakan pengambilan nafas. Start renang gaya dada. Start yaitu salah satu kecakapan yang paling praktis untuk diajarkan. Start renang gaya dada hampir sama dengan start gaya crawl maupun gaya kupu-kupu. Yang membedakannya yaitu sudut masuknya ke air pada gaya dada sekitar 20 derajat, sedangkan pada gaya crawl dan kupu-kupu sekitar 15 derajat. 2. Posisi tubuh dikala meluncur renang gaya dada. 1. Tubuh sejajar dengan permukaan air dengan pinggang bersahabat di permukaan air dan tungkai di bawah permukaan air. 2. Wajah atau kepala selalu di bawah permukaan air selama kayuhan lengan dan diangkat ke atas permukaan air selama pengambilan nafas. 3. Tubuh lebih rendah dari kepala dan tungkai, lebih rendah dari tubuh dikala tungkai melaksanakan recovery. 3. Gerakan lengan gaya dada. 1. Gerakan lengan sapuan luar yaitu untuk memasukkan tangan pada posisi untuk melaksanakan sapuan dalam yang efektif. Tangan mulai bergerak ke arah luar dalam hingga melewati garis bahu. Tangan harus tetap melebar selama sapuan luar hingga mencapai ke dalam 50-80 cm. Tangan digerakkan keluar hampir membentuk sudut 30 atau 40 derajat. Relatif terdapat arah luar dari gerakan tangan. 2. Gerakan lengan sapuan dalam merupakan sapuan yang menghasilkan daya dorong terbesar pada gaya dada. Gerakan ini dimulai ketika tangan mendekati titik terdalam pada gerakan cat. Sapuan tangan harus berubah dari arah luar bawah ke arah dalam atas dengan sudut larangan 30 derajat. Kecepatan sapuan dalam harus ditambah menjadi 5 atau 6 atau detik. Sapuan dalam berakhir dikala tangan mulai bergerak ke atas depan untuk gerakan cat. 3. Recovery dimulai dikala tangan hampir bersamaan hingga di bawah dagu. Lengan digerakkan ke depan atas secara gotong royong dan sanggup dilakukan dengan 3 cara, yaitu tangan di atas permukaan air sempurna di garis permukaan air atau di bawah permukaan air. Gerakan tungkai renang gaya dada. Ada 2 teori mengenai gerakan tungkai gaya dada, yaitu teori weight action atau baji dan teori whip action atau cambuk. Kedua teori ini mengemukakan pendapat yang berbeda, yaitu sumber kekuatan dikala melakukan gerakan menendang. Berikut klarifikasi teknik gerakan tungkai yang menurut teori skip action. Gerakan tungkai gaya dada dibagi menjadi 2, yaitu tendangan luar dan tendangan dalam. 1. Gerakan tendangan luar dimulai ketika tungkai melewati pemulihan. 2. Pinggang dan lutut dilengkungkan dan tumit harus didekatkan pantat. Ketiga tumit Ketika tumit mendekati pantat, maka putarlah kaki ke arah luar belakang dengan telapak kaki menghadap belakang atas luar. 4. Hempasan yang benar didapat oleh putaran ke arah dalam pada pinggul. 5. Lari kaki merupakan kepingan ujung dari bilah pendorong. 6. Ketika mendekati pelebaran, kaki mulai menyapu ke arah bawah.
7. Kaki harus dihempaskan keluar dan ke bawah hingga air terhempas ke belakang. 8. Perenang harus menekan ke bawah daripada ke belakang. Hal ini akan meningkatkan kekuatan pendorong selama sapuan dalam. 9. Ketika kaki hampir pada pelebaran yang maksimal, secara perlahan perubahan arah dari arah bawah ke arah dalam, sehingga kedua kaki menyatu bersama dan serentak. 10. Kaki harus dilemparkan ke arah dalam sekuat mungkin, sehingga air menyibak ke belakang dari atas kaki kepingan luar ke dalam. Gerakan pengambilan nafas renang gaya dada. Pengambilan nafas pada gaya dada dilakukan dengan cara mengangkat kepala ke atas permukaan air. Kepala mulai tarik ke atas ketika lengan melaksanakan gerakan awal sapuan luar dan mencapai tertinggi ketika lengan melaksanakan simpulan sapuan dalam. Kepala kembali dimasukkan ke dalam air pada dikala lengan melaksanakan recovery. Gerakan koordinasi renang gaya dada. Gerakan koordinasi yaitu perpaduan antara gerakan lengan, gerakan tungkai, dan pengambilan nafas. Untuk melaju ke depan dimulai dari gerakan kaki, kemudian dilanjutkan dengan gerakan lengan yang bersamaan dengan gerakan pengambilan nafas. Jadi untuk gerakan koordinasi renang dada yaitu gerakan tungkai, 1 gerakan lengan, dan 1 gerakan pengambilan